Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arif Akbarul Huda. Pada beberapa hari yang lalu saya sudah share tentang bagaimana cara membuat model pada MVC. Sebenarnya berlaku untuk semuanya sih, baik MVC, MVVM atau MM yang lain. Silakan cek videonya, ada di sini judulnya bagaimana menentukan model pada MVC. Dan masih banyak video-video yang insya Allah bisa menunjang karir kamu sebagai software engineer. Silahkan dicek. Kalau memang videonya ini tidak bermanfaat, jangan di subscribe. Nah, tapi kalau bermanfaat, monggo saja. Oke ya. Kali ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang MVC. Semakin banyak berlatih, kita akan semakin familiar. Dan saya terinspirasi oleh ini dia, kebun buah. Jadi di sebuah, ini anggap saja ini sebuah tempat untuk rekreasi, sekaligus kita bisa membeli buah di situ dengan cara memasukkan keranjang apapun buahnya. Nah, aktivitasnya adalah ini ada keranjang, kemudian ada buah yang bisa dimasukkan ke keranjang, dan tentunya keranjang itu ada batasnya, jadi ada maksimumnya. Bagaimana kalau kita mau memvisualkan, mau kita konversi, representasikan dalam bentuk programming, seperti apa kira-kira? Nanti kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana yang endingnya adalah fruit shop. Nah, di sini nanti akan ada beberapa pilihan beberapa pilihan buah yang direpresentasikan dengan image. Kemudian kita bisa pick add, kemudian sebagai gantinya keranjang kita menggunakan ini, apa namanya ini, list box. Nah, nanti dimasukin ke situ, add dan masuk ke situ. Gampang kan? Jadi kita sederhanakan case-nya dan kita representasikan dalam bentuk application. Yuk kita buat dengan mengikuti langkah-langkah yang ada di modul keempat kalau nggak salah. Ya, nanti akan saya share linknya, silahkan dicek. Yang pertama adalah membuat project. Nah, dinamakan Fresh Fit. Yuk kita jalankan Visual Studio-nya, kemudian create new project. Bismillah, kemudian tidak lama. Nama projectnya adalah Fresh Fit. Create, lanjut. Nah, intinya semakin banyak berlatih tadi, semakin kita familiar dengan programming. Jadi kalau saya dulu rumusnya hajar saja belajar, entah paham atau enggak, yang penting belajar. Karena dulu saya tujuannya untuk melatih supaya familiar dengan environment programming. Nanti lama-lama instingnya akan jalan, intuisinya akan terlatih. Ya, sekali lagi kuncinya adalah banyak mencoba. Apapun sumbernya, coba aja. Ya, sambil nunggu masih creating project, saya masih ingat setiap kali belajar programming dulu, sampai titik koma itu saya benar-benar perhatikan gitu. Ini maksudnya apa itu? Dan saya luweh aja gitu. Bola yang penting belajar. Oke, saya bawa ke sini. Oke. Sedang rendering proses view-nya. Nah, kita tunggu dulu, mudah-mudahan tidak lama biar bisa segera move ke step berikutnya. Ya, kok tumben ya, agak lama ya. Nah, sambil menyiapkan, nanti gambar-gambar ini sudah saya sediakan, kalian bisa download di step keberapa ya? Di ini ada tautan ini. Diklik nanti akan muncul. Nah, akan muncul gambar anggur, apple dan seterusnya. Kita download aja nih, nyicil sambil nunggu proses loadingnya selesai. Nyicil. Nah, ini udah selesai. Kemudian step berikutnya adalah, ya, kembali ke sini. Step berikutnya adalah membuat layout tampilan. Apa ini? Cancel, nggak live kok. Oke, membuat layout tampilan seperti gambar berikut. Ya, ada label, kemudian image button, dan seterusnya, label lagi. Kemudian ada list box. Yuk kita bikin yuk. Labelnya mana?
ada label, lagi, kemudian ada image-nya 4 ya, 2 image, 3, 4, terus button taruh 1, 2, 3, 4. Oke, sip. Barang-barangnya sudah masuk ke sini, cuman belum tertata rapi, nanti aja. Oh, belum, sorry. Ada lagi ini label, terus ada list box. List box-nya terlalu besar. Nah, kalau terlalu besar ya tinggal dikecilin aja. Nah, lagi set, lagi set. Dah, nanti dirapiinnya belakangan. Nah, berikutnya disuruh membuat direktori. Ini ada direktori aset, model, dan controller pada project. Yuk kita bikin ya. Di sebelah kanan sini klik kanan, new, add new folder. Ada aset, kemudian lagi add model, kemudian ada lagi controller, add controller. Ya, kalau sudah, kita masukin asetnya ke sini. Tadi sudah berhasil download belum ya? Cek dulu. Downloadnya di mana ya tadi ya? Download, Ctrl C. Loh, kok belum download ya? Saya ulangi deh. Download. Oke, shipping for files, dan proses download sedang berlangsung. Oke, selesai. Download successful. Kita cek di folder download saya. Nggak ada, nggak muncul. Download folder aja. Sorry, ternyata ada problem sedikit. Extract. Oke. Alhamdulillah sudah masuk ya. Ini saya copy, Ctrl C, kemudian kita add di sini. Bisa nggak dipaste? Langsung aja paste ya, Ctrl V. Nah, langsung masuk. Nah, kemudian kita pasangkan gambarnya di sini. Properties. Source-nya anggur, kemudian apple, terus banana, dan satunya adalah orange. Nah, kemudian saya close, balik lagi ke sini. Setelah itu leave aja. Ya, berikutnya adalah selesai mendownload, menaruh keempat foto, sudah selesai ya. Terus berikutnya adalah membuat kelas interface bucket event listener CS pada direktori model. Bucket event listener. Oke. Solution Explorer, terus pada model ya, klik kanan, add new class, bucket event listener. Jadi kita ceritanya mau bikin event listener sendiri. Ini nanti diganti interface, kemudian gitu aja, ada on succeed sama on fail.
void, ada kembaliannya nggak tadi? Nggak ada. Typo on succeed message ya, sama on file. Oke. Kemudian disuruh membuat kelas bucket keranjang. Nah, ini dia. Sekarang kita membuat representasi dari keranjang dalam bentuk kelas. Nah, seperti kita ketahui ini ada keranjang, ada dimensinya, dan keranjang itu bisa menampung banyak buah. Nah, menampung banyak buah itu bisa kita representasikan dengan struktur datanya bisa ditampung dalam bentuk list. Yuk, list, dan ini disuruh membuat model fruitnya. Kita skip dulu kita langsung melompat ke 437 dulu, bikin model fruit ada name-nya. Oke, klik kanan, add new class, namanya fruit. Oke, tadi ada string name. Nah, oke, kemudian di bypass ke dalam constructor, centang aja. Oke, generate, dan dibuat getternya public, kembaliannya string get name, return this name. Oke, jangan. Sekarang baru kita bikin satu lagi bucket. Oke, sip. Bucket. Nah, bucket tadi bisa menampung banyak buah, berarti kita kasih pakai list. List apa? List buah. Nah, gini. Fruits pakai S ya karena banyak. Oke. Kemudian apa lagi? Kita lihat di sini, diikuti aja. Anak capacity. Privat integer capacity. Kemudian dibuat konstruktornya, tapi yang dibuat konstruktornya itu hanya kapasitinya saja. Fruitnya diancentang. Oke. Kemudian di sini kita declare. Ini di initiate fruit. Oke, sip. Nah, berikutnya adalah membuat metodenya. Ya, karena di metode ini behaviornya keranjang. Di behaviornya keranjang itu kan bisa ditambahkan, bisa diambil, dan bisa mencari, bisa dihitung, dan bisa macam-macam. Ya, tinggal diikuti aja ini apa yang sudah ada, metode-metode yang sudah ada di modul. Insert, remove, find all, get capacity, count items. Ya, insert, remove, find all. Oke. Yuk, let's go. Public void insert. Yang di insert apa? Yang di insert adalah buah. Saya itu agak kebalik-balik dengan ngoding Kotlin ini. Jadi caranya adalah dengan memasukkan ke dalam list fruits, fruits add. Nah, tinggal ditambahkan aja ini fruit yang dari argumen itu dimasukkan ke dalam list. Terus public void tadi insert, terus remove find all. Remove, yang di remove apa? Yang di remove fruit dong. Nah, this dicari dari listnya fruits, remove, nah, dicari remove fruit. Oke. Oh
oh sorry, yang di remove berdasarkan positionnya ya. Oke, sip, ikuti aja sih. Integer position remove, berarti metodenya pakai remove at position. Oke. Nah berikutnya find all. Nanti kamu ketik ya, ini saya persingkat aja biar videonya nggak memakan durasi lama. Find all. Oke. Fruits ini count. Apa ini kok nggak mau nih? Count. Oke, let's see the warning using system. Oke, sip. Nah tadi ada warning, tinggal ini saya ulang. Nanti kalau kamu ngetik ada warning kayak gini, ada warna merah gini kan. Yang pertama di complete dulu pakai titik koma. Kemudian yang berikutnya ada quick action, kamu klik. Usingnya di ini import, jadi ceritanya import sebuah function. Ya. Oke, sudah. Fruit tadi sudah. Sekarang kita bikin kelas seller.cs pada directory model add new class seller.cs. Nah, seller ada name dan bucket controller. Nah, silakan nanti diikuti. Untuk mempersingkat video saya kopas saja. Tapi hati ya, kamu kalau kopas itu juga butuh keahlian, karena copy paste sembarangan itu pasti akan terjadi error. Oke, set. Oke. Nah, sekarang kita bikin bucket controller yang ada di directory controller. Add class Oke, isinya silakan mengikuti juga yang ada di modul. Ini sekali lagi biar durasinya tidak terlalu lama, saya kopas dari shortcut yang sudah saya sediakan sendiri. Ini nyediain shortcut sendiri, dikopas sendiri. Nah ini kalau ada warning kayak gini, jangan lupa diklik quick action, karena dia ngasih suggestion apa yang harus dilakukan. Nah dia mau ngimport dari model. Oke, dan kemudian ini diimport lagi using pakai get name. Oke, nggak ada yang merah, sip. Nah berikutnya adalah kita ubah pada bagian main window ya. Di main window ini kita jangan lupa untuk mengaktifkan button-buttonnya ya. Yo, di save dulu. Nah ini buttonnya jangan lupa untuk diaktifkan, diganti kontennya add, kemudian dikasih name button 1 anggur gitu aja. Button anggur, button add anggur. Ganti button add anggur, kemudian eventnya juga jangan lupa dikasih on button add
anggur clicked. Nah, nanti akan nambah di sini. Nah, bagian yang ini agak sedikit beda dengan yang ada di modul, tapi pada intinya sama karena saya cuma merename eventnya. Terus berikutnya button berikutnya ini button add apple. Klik eventnya on button clicked. Oke, sudah masuk. Terus ini untuk banana, button add banana. On kliknya dikasih event, klik, masuk lagi. Terus berikutnya lagi tinggal satu lagi untuk orange, on button add orange. Salah, sorry. Nama buttonnya adalah button add orange. Event on kliknya ditambahi klik. Oke, sip. Sekarang di main window saya ada 4 function ya. Di main window saya ada 4 function yang dia masing-masing akan menerima trigger jika buttonnya diklik. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah kita setting dulu tadi di bagian list view, list box. Di bagian list box. Nah, di bagian list box ini masih kosongan nih. Kita belum nyediain itemnya. Caranya silahkan ikuti di modul nih. Di modul ini tadi di bagian mana ya? Ini nih ada file GitHub-nya yang sudah saya share khusus untuk menampilkan view-nya. Nah, di sini kamu boleh menambahkan item template. Kamu boleh kopas di sini. Yang intinya kita nambahin sebenarnya intinya adalah nambahin text block ini. Ngebinding fruit name. Ya, kita kopas saja. Box. Nah, hati-hati ya kamu kalau mau kopas juga hati-hati. Karena kalau salah paste itu bisa jadi berapi. Nah, hasil kan? Oke, sip. Terus jangan lupa dikasih name. List box fruit. Atau apa ya namanya? Kalau di sini list box bucket ya namanya, list boxnya. Kita ikuti aja list box keranjang, bucket itu keranjang. Oke, sip. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Langkah pertamanya adalah menginisiasi beberapa objek yang sudah kita bikin. Nah, di sini. Ini sellernya di initiate. Keranjang buahnya di initiate, kontrolnya di initiate. Yuk kita coba ya. Sellernya di initiate, namanya misalnya Tony. Setelah itu bucketnya di initiate juga, keranjang buah. New bucket, nah ini dikasih capacity, jadi ada batasan kapasitasnya. Misalnya kita kasih kapasitasnya 2 gitu aja. Oke, setelah itu controllernya juga di initiate. New bucket controller, ada enggak parameter yang harus di bypass? Ternyata ada. Yang di bypass adalah keranjang buahnya dan event listener. Ini kita bisa pakai this. Nah, kalau udah pakai this gini, maka step berikutnya adalah kamu perhatikan quick action. Diklik generate nggak ada ya. Kita caranya gini. Kita tambahkan di sini dulu.
untuk import bucket event listener. Nah, terus quick actionnya diklik, implement interface. Nah, dia akan nambah on failed sama on succeed sih, akan nambah di situ. Gunanya untuk menangkap event yang dari kelas sebelah tadi di trigger, nanti akan masuk lewat pintu. Jadi ini buat pintu masuk. Oke, berikutnya Tony-nya di initiate, sellernya di initiate, new seller, seller name-nya adalah Mas Tony. Kemudian controllernya kita masukin sini, bucket controller. Oke, ada yang miss. Bucket controller. Argument cannot convert to bucket controller. Why? Atau ada yang salah nih? Ya, coba kita ikuti quick show potential fix. Oh, sellernya ini, bucket controllernya yang belum masuk di sini. Sip. Selesai. Nah, kemudian berikutnya adalah menambahkan list box item, list box bucketnya, itemsnya, item source, item source, host, item source, nggak muncul bucket. Nah, ini item source. Item source nya diambil dari mana? Diambil dari keranjang buah find all. Oke, sip. Nah, terus, nah ini sekarang fungsinya di sini. Di button add anggur click. Kita buat new fruit di sini. Anggur di initiate new fruit. Name-nya adalah anggur. Terus kita tambahkan ke dalam keranjang. Oh, enggak keranjang. Tony menambahkan ke keranjang add fruit anggur. Terus habis itu list box-nya di refresh. List box bucket items refresh. Oke. Begitu juga untuk kelas yang lain. Untuk button yang lain. Ini apple, kita tinggal ganti apple. Name-nya juga diganti. Oke. Terus berikutnya adalah banana, dan di sini juga banana. Oke, dan satu lagi orange. Oke, sip. Nah, sudah selesai. Sekarang tinggal kita jalankan. Apakah berhasil? Mari kita coba. Nanti kalau ada problem, coba kita solve. Kita cari solusinya. Masih proses. Nampaknya sudah ready, berhasil dibuild. Kemudian ding 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 ding. Aha, ada di sini. Nah, ada problem ya. Ada problem, gambarnya tidak muncul. Tapi kalau kita klik di sini dia error. Oke, ternyata ini masih belum selesai.
Dia masih nge-throw, on success-nya itu belum ditangkap. Oke, kita ikuti di modul lagi. On success-nya pakai, kalau berhasil ditambahkan dia nge-refresh list box bucket, kalau gagal menampilkan message box. Oke, kita implement. Sorry ya, tadi belum diimplement ternyata, kelewatan. Kalau berhasil dia akan refresh list box. Item refresh. Oke, kalau gagal kita panggil message box. Nggak muncul. Ini message box. Kemudian apa lagi? Show. Yang ditampilkan adalah message-nya. Oke. Bismillah, kita coba lagi. Building, compile. Nah, tadi gambarnya belum ke solve, kita coba dulu ini itemnya apakah sudah berjalan. Ops, keranjang penuh. Ternyata di sini masuk ada itemnya, cuman nggak muncul semua. Apa ya? Ya, kita coba explore. Yang pertama masalah gambar dulu ya. Yang gambar itu biar muncul, nih caranya adalah, ini masalah nge-build sih. Klik ya, ini di select dulu apa item-itemnya, kemudian kita lari ke propertiesnya, terus build actionnya diganti dengan resource, copy to output directory-nya diganti copy if newer. Oke ya, sip. Sekarang kita rebuild biar dia ngompel dari nol. Setelah itu kita run. Running. Dan kita lihat apa yang terjadi. Tanang, gambarnya sudah muncul. Ding 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 ding. Nah, sekarang tinggal ini nambah item di sini, cuman dia nggak muncul name-nya. Nah, ada apakah ini? Kita explore lagi. Perhatikan di sini ada binding name. Sedangkan kita lihat di sini name-nya itu sayangnya di private, makanya dia nggak mau. Kita buka aja ini jadi public, karena dia sebenarnya nge-binding tadi ngambil dari sini. Coba ya. Oke, berhasil. Belum muncul. Oke, belum muncul. Berarti apakah perlu dikasih public? Ya nggak apa-apa, kita coba public. Oke, dicoba dulu. Sebentar, masih proses. Kalau belum, nanti saya kasih tahu rahasianya. Belum mau ya. Nah, ini dia rahasianya. Jadi karena ini di binding itu dia intinya di apa? Binding itu berarti dia dijadiin satu gitu. Jadi pada model ini kita declare bahwa ini bisa akses getter setternya. Set. Dah. Oke, tinggal ditambah gini aja. Fruit, kita running lagi dan apa yang terjadi? Cus, tambah. Yang terjadi nggak muncul. Publiknya malah hilang ya tadi. Ini publik nih, publik. Nah, kita run lagi. Nah, muncul kan? Add lagi. Tik. Nah, di add lagi. Nggak muncul. Kenapa? Karena silakan dijawab menjadi laporan ya. Silakan dieksplor kenapa baru ditambah 2 mau nambahin jadi 3 kok malah keluar keranjang penuh. Apa yang membuatnya bisa seperti itu? Oke.
Oke, terima kasih. Demikian tutorial singkat kita belajar lebih dalam tentang implementasi MVC, yang mana intinya kita pisahkan logic antara view dengan logic model bisnisnya. Model bisnisnya ya tadi ada keranjang, di insert, diambil, dicari, sedangkan logic view-nya itu nampilin ke dalam list box, ngatur nge-refresh item dan seterusnya. Itu dua hal yang berbeda dan kita kita pisahkan. Terima kasih, cukup sekian. Jika memang ini videonya tidak bermanfaat buat kalian, jangan di-subscribe. Nanti malah jadi nyampah di rekomendasi videonya. Tapi kalau bermanfaat silahkan di-share seluas-luasnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.